Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita pick a card. Ini tentang kenapa dia diam, ya. Silent treatment or no communication, ya. Dan alasan dia diam. Ya, dan akankah dia hubungi kamu atau tidak dia hubungi or kembali ke kamu atau tidak. Oke? So ini ada 5 pilihan. Bisa kalian pilih yang terbaik. Pikirkan orangnya. Kita langsung baca doa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu 2 menit. Oke, aku kasih 2 menit buat kalian, ya. Kenapa dia diam dan alasan dia diam? Akankah dia hubungi dan kembali ke kamu atau tidak? Oke. Alright. Di sini ada deck 1, deck 2, deck 3, 4 dan 5. Kalian dealkan saja, tarik napas dalam-dalam, dibayangi orangnya. Oke. Alright, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan deck 1. Kita dulu, aku pilih sebentar. Bismillah. Oke. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Ya, kita akan mulai dengan deck 1. Bismillah. Oke. Kita mulai deck 1. Ya. Deck 1. Oke. Bismillah. Kita lihat dengan tarotnya dulu. Kenapa dia diam? Ace of Wands, the King of Wands, Five of Swords, and okay. Alright guys. Jadi kalau aku lihat di sini, kenapa dia diam sama kamu? Karena dia merasa sia-sia ya kembali sama kamu. Kenapa? Karena dia ya masih berkelana, nih jelas banget. Dia masih cinta sama kamu, iya, masih kangen, masih rindu, tapi kayaknya sia-sia aja. Dan dia cuma ingin senang-senang aja sih, ya, warawiri aja kalau aku lihat. Dan ya dia dengan orang baru ini juga nggak serius, sama kamu juga nggak serius. Ya, kalaupun kembali ke kamu, ini cuman buat main-main. Dan ujungnya ya dia akan meninggalkan kamu tanpa alasan lagi. Karena dia masih dengan sikap petualangannya dia. Ya, aku ngelihatnya. Dan di sini dia memang belum bisa belum bisa serius, ya. Dan kalaupun kembali ke kamu, ini cuman untuk mengganggu healing kamu saja, kedamaian kamu, ya. Kenapa dia diam? Ya karena dia masih berkelana. Mirroring, ya. A win outcome is a forecast Libra. Kamu bisa berdealing dengan Libra atau kamu Libra, ya. Moon, sun, rising moonnya, ya, di sini ada. Atau dengan siapapun, ini bisa dengan Virgo, water sign, fire sign, earth sign juga ada. You're on the right path. Keep doing what you're doing because it's working.
kamu harus jadi dirimu sendiri ya. Karena keadilan akan datang pada hidup dia. Ketika kamu semakin mencintai diri kamu, dia merasa kamu adalah kaca buat dia. Ya, introspeksi buat dirinya. Karena di sini yang dia cari hanyalah untuk kesenangan saja ya. Dan ini akan ada suatu keadilan. Karena kamu juga bisa saja mendapatkan pasangan baru, bukan harus kembali dengan dia. Ya, nanti dia kembali karena ingin mengganggu ketenangan kamu. Blame. I accept responsibility for my well-being. Ini orang kan suka menyalahkan seseorang ya atau keadaan ketika dia tidak mendapat apa yang dia inginkan, dan dia melihat kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri ya, dan dia merasa adalah karma buat dirinya, dan dia melihat kamu sudah melakukan hal yang benar untuk kamu, tapi dia menyalahkan kamu. Dia nggak mau terlihat ngejar kamu ya. Di sini aku lihat energinya healer. You have the power to help and heal others. Ya, kamu di garis yang benar. Karena aku lihat kamu benar-benar menjadi orang yang bahagia di jalanmu, tapi memang dia menyalahkan kamu. Ya, karena dia play victim kalau aku lihat. Ya, dan dia melihat kamu tuh sebagai penyembuhnya dia, yang membuat dia introspeksi diri, terutama ya ketika kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri, bahkan juga membuka hati lagi dengan orang lain kalau kamu sudah bercerai ya. Di sini it was my fault but I blame you ya, tuh dia selalu menyalahkan kamu kan gitu, karena kamu selalu membicarakan dengan kejujuran ya, makanya dia merasa kok kayaknya gue terus yang salah sih gitu ya, padahal ini kesalahan dia, selalu ingin mencoba cinta baru ya. Pada akhirnya Tuhan berkata lain, apapun yang dia lakukan sia-sia. We need to let each other go ya. Cara salah satunya adalah ya dia harus bisa melepaskan kesalahan masing-masing. Ini orang barunya ini sebagai mirroringnya dia sekarang ya. Apa yang dia lakukan ke kamu ini terjadi dalam hidupnya. Ini adalah karmic circle jadinya, karena ya dia menyalahkan kamu ya, menyalahkan kamu karena kamu sudah meninggalkan dia untuk mencintai dirimu sendiri, dan dia nggak suka, dia nggak tenang, dia nggak bahagia ketika kamu sudah bisa berdamai dan kamu menerima ya disalahkan oleh dia ya. Memang sudah waktunya dia harus sembuh, tapi memang bukan dari kamu untuk menyembuhkan dia, menyadarkan dia, tapi dari orang baru ini. Only a karma can teach me to learn, listen, and live a bad part. I hate being alone. Jadi orangnya nggak bisa sendirian, ya, nggak bisa. And separation. Guys, aku ngelihatnya ini orang memang silent sama kamu karena dia orangnya nggak bisa komitmen. Kedua, dia narsis banget ya, dan saat ini memang dia dengan orang baru ini sudah ada yang menikah, makanya nggak bisa komunikasi sama kamu. Dan orang baru ini sebagai penyembuhnya dia atas kesalahan dia di masa lalu ya. Jadi penyembuhnya gini caranya, apa yang dia lakukan ke kamu tuh dilakukan oleh orang baru, dan dia merasakan sia-sia ya hidup bersama dengan orang baru ini. Kalau aku lihat apakah dia akan komunikasi dengan kamu, kalaupun dia komunikasi dengan kamu ya kamu akan disalahkan lagi. Kamu sih nerima-nerima aja sih, tapi kan nggak harus begitu terus kan.
gitu aja, kembali ke kamu gitu loh. Karena biarkan karma ini yang bisa menyembuhkan dia, dan orang baru ini sebagai mirroringnya dia. Apa yang dia lakukan buruk ke kamu, ini akan terjadi pada hidupnya, ya. Dan dia merasa sia-sia, ya sudah melepaskan kamu karena kamu sudah di jalan yang benar dalam mencintai dan membahagiakan diri kamu sendiri. Dan semua ini adalah kesalahannya dia sendiri, tapi menyalahkan kamu. Ya, dia menyalahkan kamu karena dia melihat kamu tuh sangat mencintai dia, sayang sama dia, ngejar dia gitu ya. Makanya dia sama orang baru ini satu sisi akan berpisah ya, tapi perjalanan karmanya ini menyalahkan kamu. Walaupun komunikasi dengan kamu lagi, ini akan nyalahin kamu dengan apa yang terjadi dia dengan orang baru, ya. So, aku harap ini bisa resonate. Untuk yang nomor 1, tetap semangat, ya. Kenapa dia satu sisi dia sudah menikah, ataupun dia masih berkelana ya, mencari kepuasan diri, ya. Kita baca yang nomor 2. Kita ambil dulu dengan kartu tarotnya. Kenapa dia diam? Wow, 7 Sword, the Knight of Pentacles, Page of Sword, and the 4 of Pentacles. Oh, ini orang, ini orang sangat player ya, sangat player, belum bisa dewasa banget. Ini lebih childish lagi dibanding yang tadi ya, lebih childish. Jadi dia masih stuck dalam permainan dia, stuck dalam kepalsuan dan juga kemunafikannya dia nih ya. Dan walaupun dia datang memberikan harapan sama kamu nih, komitmen, tapi dia masih menyimpan permainan ini ya, aku ngelihatnya. Dan dia diam tuh karena ya dia mencari cara nih untuk bisa kembali sama kamu, tapi masih bermain dengan kebohongannya dia, masih dia tutupi ya, tidak ada kejujuran yang sepenuhnya karena dia masih genggam. Engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Bisa saja kalian kembali, tapi di sini ya ada suatu kebohongan ya. Ini sebenarnya bisa saja naik level sih. Ketika kamu ingin serius kan pasti ada ujian gitu ya. Jadi di sini dia akan mencari cara untuk bisa ngambil action kembali sama kamu, memberikan perasaannya dia sama kamu. Tapi hati-hati ya, sifatnya ini masih bermain. It's a time to take actions. New moon in Aries. Kamu atau dia ini bintangnya atau zodiaknya elemennya api ya. Protect yourself and support while you change your career. Oke, ini orang selalu melindungi trust issue-nya. Jadi kayak ini orang was-was banget dah, sangat protektif banget ya. Jadi kalau dibilang terlalu protektif juga nggak baik ya, karena menjadi posesif ujungnya ya, aku ngelihatnya. Dan di sini dia sangat protektif ketika menjalin hubungan, tapi dia tetap menyimpan permainan dia. Hati-hati ya, karena ini orang mempunyai dua sisi dalam sebuah karakter. Wow, share. Ya benar. Dua sisi. Kalau dua sisi kan share, berbagi. Dan dia sangat protektif karena untuk menutupi permainan dia sendiri. Ya, ibarat kalau maling teriak maling gitu. Share. When you share, everyone feels happy. Ya, dia orangnya suka berbagi tentang
hubungan karena dia ingin semua orang tuh bahagia. Itu menurut dia dengan cara dia. Padahal ya itu kan gak baik juga ya, kalau berbagi kan otomatis kita menyakiti orang lain gitu, terutama tentang percintaan ya. Kalau sudah berhubungan kan, apalagi menikah, ya kita harus bisa menghargai satu sama lainnya gitu. Dan kenapa dia diam? Alasan dia diam, kalau hubungin kamu lagi ada, iya ada, tapi dia masih menyimpan kebohongan dia ya. Dia akan memberikan suatu tawaran lagi, hati-hati. Dan dia masih melindungi permainannya dia. Hati-hati juga, dia masih berbagi hubungan dengan orang lain ya, makanya dia silent. Dia juga stalking kamu sih sebenarnya ya, stalking, cuman gak dia tunjukkan. I feel you even touch we apart. Ya, dia merasakan kehadiran kamu walaupun kalian sebenarnya sudah jauh. You came closer than anyone. Karena dia merasa ya kamu adalah seseorang yang paling dekat, yang bisa memahami dirinya dia. Tapi kalau aku lihat ya, ini orang munafiknya ya belum bisa dia lepaskan. Topengnya juga pelan banget kalau mau diperbaiki, tapi dia stuck ujungnya. Kenapa ya? Karena dia orangnya gak bisa kesendirian, gak bisa kesepian. Allahu Akbar. Ya, aku ngelihatnya. Dan ini orangnya posesif banget sih, posesif. Dia melindungi sesuatu ya dengan cara protektif sama hubungan. Hard to explain tuh ya. Jadi gini, dia ngerasa kamu itu lebih dekat dengan dirinya itu dibanding orang lain, dengan yang lainnya. Walaupun kalian jauh, dia tuh merasa kamu tuh dekat terus. Tapi sulit dia untuk jelasin, karena ya dia juga stuck dalam trust issue-nya dia. I have new life now. Makanya dia gak bisa komunikasi dengan kamu, karena dia sedang berbagi atau dia sedang mencari hubungan dengan orang-orang barunya ya, dalam kehidupan barunya. Makanya dia gak bisa kembali dulu sama kamu, the love. Sudah ada yang menikah dah, dan ini bisa saja sebagai pembayaran karma kamu juga ya. Jadi alasan kenapa dia diam ya karena dia sedang menjalani hubungan tapi penuh dengan kebohongan. Dan di sini dia sedang berbagi cinta, berbagi relationship ya, aku ngelihatnya. Dan dia masih melindungi permainan hidupnya ya. Dia ada yang menikah tapi tidak dengan cinta ya. Dia memberikan cinta itu dengan siapa saja ya, dengan janji manisnya. Dan ini sulit dia ungkapin, sulit untuk jujurkan ya. Tapi dia ngerasa kamu itu dekat banget sama dirinya dia ya. Dia sudah membohongi kamu dan dia lindungi dramanya dia. Dan ini akan ada pembayaran karma sih kalau aku lihat ya, dengan kehidupan orang barunya sekarang. Bisa saja hubungannya ini menjadi karmic circle dan penuh dengan kepalsuan, pengkhianatan. Lambat laun dia akan kembali sama kamu, tapi ya dia masih berbagi dengan orang lain. Ya semua kembali lagi sama kamu, kamunya mau atau enggak gitu ya. Karena aku lihat ya dia orangnya, cara melindunginya itu dengan gayanya dia sendiri ya, dengan gayanya dia sendiri. Dan dia beranalisa gini, gue harus lindungin permainan gue dengan cara gue lindungin pasangan gue biar tidak ketahuan. Contoh kayak gini, ya udah deh gue kasih duit nih pasangan gue nih, bikin dia seneng-seneng. Padahal si orang yang kamu dilekan ini berbagi cinta dengan orang lain.
Jadi beranggapannya kamu tuh dia tuh baik, sayang gitu ya, royal, setia gitu ya. Ini yang dia pengen, image-nya itu terlihat baik di kehidupan kamu. Dan ini ada pembayaran karma ya, dalam hidupnya dia, pembayaran karma. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Untuk yang nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Tadi aku pilih nomor 5. Oke, nomor 3. Bismillah. Alright, kita lihat kenapa dia diam. The devil, the high priestess, 8 of Cups, the King of Cups, 2 of Pentacles. Oke. Kenapa dia diam? Karena dia lagi bermasalah ya. Diduakan juga oleh pasangannya. Dan di sini banyak drama yang terjadi. Ini bisa toksik lagi, perselingkuhan atau ilmu hitam, sehingga sebagian dari mereka nih, orang yang kamu dealkan ini sudah menikah, pada akhirnya kecewa sendiri dengan situasinya. Dan kenapa dia diam ya? Karena dia masih berbagi ya dengan seseorang, masih bermain. Love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attractions. A time to give rather than take. The moon, new moon in Virgo. Kamu bisa berdealing dengan Virgo atau siapapun. Heart desire. The angels are supporting, guiding, and protecting you, and as your dreams become a reality. Pride, I love myself and I see myself in everyone. Ini orangnya sombong banget nih, angku ya. Jadi gini, ini orang merasa kamu tuh mencintai dia begitu dalam, sehingga dia membuat kamu tuh diabaikan pun mau. Ya, jadi kayak orang tuh dia beranggapan kamu tuh dikasih materi ataupun ya kayak seksual atau kemesraan tuh udah cukup lah gitu ya. Yang penting bisa tunjukin dia masih care sama kamu. Allahu Akbar kabira. Dan aku ngelihatnya di sini just be yourself. Kenapa dia diam dan alasan dia diam? Ini orangnya angkuh karena dia juga masih mendua, ya. Dan dia orangnya selalu membanggakan diri kalau dia tuh orang yang baik, orang yang pedulian, orang yang menjadi dirinya dia sendiri, ya. Aku ngelihatnya. Dan sebenarnya sih malaikat nih ya melindungi kamu sih dari sikapnya dia nih. Dan dia terlalu obsesi ya tentang keuangan, sehingga dia mengecewakan seseorang yang mencintai dia dengan tulus. Pada akhirnya ya dia diduakan, atau kesombongannya ini memberikan dia banyak keraguan. Pada akhirnya ya, apalagi kamu sudah menjadi dirimu sendiri sekarang, melewati percintaan yang penuh dengan kengkangan ya. Jadi kayak kamu gak bisa ngapa-ngapain tadinya sama dia. Pada akhirnya dia melihat kamu sudah bisa menjadi dirimu sendiri nih. Ini kamu nih, ini kamu ya. Dia obsesi dengan cinta tulusmu sih, obsesi banget, pengennya kamu ngejar terus gitu ya. Dan dia kecewa sendiri karena malaikat ataupun Tuhan ya di sini ya, malaikat dan Tuhan gitu melindungi kamu gitu loh, dari seseorang yang angkuh, dari seseorang yang ambisius dalam mempermainkan ketulusan cinta kamu dengan bangganya gitu
Ya, aku ngelihatnya. Dan di sini ya dia menjadi banyak keraguan ya. Melihat kamu sudah bisa menjadi dirimu sendiri, mengambil action. Ya, dan dia marah, kecewa, makanya dia tidak mau communication. Ini kayaknya dia belum jadi komunikasi sama kamu ya, karena dia masih menduakan, masih terpengaruh dengan ilmu hitam juga, masih banyak keraguan ya. You speak to me through the music. Sometimes I stay awake thinking about you. Ya, dia mikirin kamu guys. Ya, terkadang dia mikirin kamu, dan ketika dia denger musik, dia seakan-akan komunikasi dengan kamu. I will leave a karmic sooner. Dia patah hati dengan orang ketiganya, ya, karena tidak ada ketulusan cinta seperti kamu gitu. Dan ya, aku ngelihatnya di sini dengan sombongnya kan, tadinya dia menduakan kamu ya, karena dia merasa ia memiliki kuasa gitu. Immature, ya dia belum dewasa. Jadi manusia ya, jadi seseorang tuh belum dewasa. I'm a loser, dan dia merasa sudah kehilangan jati dirinya. Ditambah lagi kamu sudah mengambil action ya dalam mencintai dirimu sendiri. Dan dia marah karena ketulusan cinta kamu sudah kamu bawa untuk dirimu sendiri. Dia kecewa banget. Dan dengan bangganya dia tuh bisa menduakan kamu, mendapatkan yang lain gitu ya. Pada akhirnya kesombongannya ini menjadi keraguan, kegalauan, bahkan kegagalan dalam hidup dia. Setiap malam dia mendengarkan musik dan berangan-angan itu adalah kamu. Jadi dia menggunakan alam bawah sadar ya. Ini bisa dengan telepati loh guys. Ya, karena musik itu kan ada liriknya ya. Jadi dia ngebayangin tentang kamu. Jadi seakan-akan biar kamu tuh mengejar dia gitu ya. Di sini dia sama karmik nih lagi patah hati, aku lihat. Tapi dia nggak bisa komunikasi dengan kamu karena dia masih dalam lingkaran setan dan juga masih dalam ikatan sihir ya, sehingga banyak keraguan untuk bisa kembali ke kamu dulu. Dan ya, dia adalah pecundang. Dia tahu sifat dia itu belum dewasa, dia belum bisa menjadi dirinya dia sendiri. Dan terkadang dia memikirkan kamu, bahkan bangun dari tengah malam gitu ya. Di tengah malam tidurnya dia tuh dia terbangun karena ya mikirin kamu, seseorang yang sudah dia kecewakan. Dan ya dia kecewa karena sudah meninggalkan kamu tanpa alasan, demi mengejar hubungan yang halusinasi ya. Di sini dan dia kecewa sendiri dengan perasaannya dia. Aku ngelihatnya memang dia obsesi dengan ketulusan cintamu, tapi kamu sudah menjadi dirimu sendiri dan dia merasa pecundang sekarang ya. Dan kesombongannya ini adalah sifat ketidakdewasaannya dia, karena dia merasa bangga memiliki kamu dan orang lain itu. Alasan dia diam ya karena dia masih terikat lingkaran setan dengan magic, ataupun ada yang menikah tapi diikat dengan pelet ya. Di sini alasan dia diam ya karena dia masih menduakan. Dan apakah dia akan hubungi kamu? Enggak. I don't think so. Enggak kali ini ya. Dia hubungin kamu hanya melalui alam bawah sadar dengan lagu-lagu, ataupun dengan hati-hati dengan black magic juga, hati-hati, atau dengan telepati, ini bisa ya. Jadi hati-hati karena sifat dia itu masih immature. Jadi kalau kalah dia selalu dengan jalan instan ya, hati-hati. Dan ya dia belum bisa komunikasi dengan kamu, sifatnya belum dewasa, dan dia merasa kalah karena dia melihat kamu sudah bisa mengambil action ya, itu meninggalkan dan menjadi dirimu sendiri.
Ini yang membuat dia marah, dendam karena ketulusan cintamu sudah kamu bawa untuk dirimu sendiri. Oke? So, kita lanjut untuk yang nomor 4. Nomor 4. Oke. Alasan kenapa dia diam. The Sun, the King of Swords, the King of Pentacles, the Wheel of Fortune, Two of Wands. Alasannya dia sedang mencapai kepuncakan kesuksesan hidupnya dia ya, dan dia ingin melakukan suatu traveling ataupun kehidupan baru, pengalaman baru ya. Dan aku ngelihatnya di sini ya, dia coba untuk bisa membahagiakan dirinya dia sendiri. Kalaupun nanti kembali sama kamu ya bisa saja, tapi sifatnya ini sedikit arogan ya, rasa angkuh, sombong, merasa mampu ya, aku ngelihatnya. Dan alasan dia diam, kenapa dia diam ya, karena dia sedang mengendalikan karirnya dia untuk mencapai puncak suksesnya. Dia sedang membahagiakan dia sendiri ya, lagi menikmati kesuksesan hidupnya dia ya, untuk masa depannya dia. Kalaupun kembali sama kamu ada ingin komunikasi, perbaikan ada, tapi angkuhnya ini loh ya, not today, not dealing, hurt, avoiding confrontation, call in person, Bendari still angry, patient karena in reverse, I accept that everything happens in the fine order. Practice, ini orang nggak sabaran ya, udah angkuh, nggak sabaran, belajar sabar tapi butuh waktu banget untuk aku bilang juga traveling ya. Your life purpose involves traveling. Ini orang suka berpetualang banget. A fear climax approach, full moon in Aries. So, alasan dia silent, diam, karena dia masih sibuk untuk mencapai puncak kesuksesannya dia. Dia masih melakukan praktek ya, tindakan traveling ya, untuk meraih impian dia dengan cara ya nggak sabar. Jadi memang dia lakukan segala cara dia, karena dia belum bisa sabar dalam melakukan traveling dengan proses pelan-pelan gitu, nggak mau. Jadi dia benar-benar ya, kalau memang nggak bisa kalau memang meraih suksesnya tanpa lu ya udah nggak apa-apa dia gitu ya, karena dia nggak bisa belajar sabar ya. Dan perjalanan pembayaran karma ini akan dia lalui nanti, nggak sekarang ya. Dan ini orangnya memang nggak bisa nunggu, kata nunggu tuh nggak bisa. Dan dia belum menerima apapun yang dia inginkan saat ini. Makanya dia menjadi orang yang silent treatment, karena dia merasa belum memiliki apa yang dia pengen. Di sini, apakah dia akan hubungin kamu? Bisa saja, tapi lama, karena dia harus mencapai goalsnya dia dulu ya. Dan ini orang suka traveling, ini bisa menduakan pasangan ya, tentang masa depan, mencari yang cocok bagi dia. Hati-hati. Dan di sini memang dia belum bahagia, dia ngerasa belum bahagia saat ini, masih belajar, masih rencana ya untuk meraih masa depannya dia dengan cara ya perbaiki karmanya dia dengan karir, kalau aku lihat ya, dengan mencari pasangan. Tapi untuk kebahagiaan dia saat ini belum. Dan dia menjadi arogan ya, karena dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai harapan dia. Kalaupun dia mau praktek untuk sukses ya, dia harus belajar sabar dan melakukan perjalanan karmanya dia dengan prosesnya. Kalau dia benar-benar
sanggup ya dengan perjalanan karma hidupnya dia. I regret lying to you. Ya, dia kan beralasannya kerja. Padahal di sini ada dua pasangan. Ini bisa kamu long distance ya, kamu dan dia. I knew exactly what I was doing. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, itu adalah salah karena dia sudah membohongi kamu. Makanya dia nggak bahagia saat ini. Ya, karena makanya dia silent treatment. Karena dia melakukan kesalahan, membohongi kamu. Dan dia sadar hal itu, ya. I'm realizing now you are my true inspiration. Broken, wow, patah hati. Bravery, okay. So dia harus kuat ya dalam menghadapi patah hati. Ya, dan juga ini ada pembayaran karma yang membuat dia patah dalam inspirasinya, karena kan kamu sebagai inspirasinya dia ya. Dan dia tahu apa yang dia lakukan salah karena sudah berbohong dengan kamu. Alasannya bekerja, pada dia tidak sabar dengan prosesnya. Pada akhirnya dia mencari pasangan lain dengan harapan mendapatkan karma yang lebih baik, tapi ternyata karma ataupun keberuntungannya ini patah dalam perjalanan dia dengan orang barunya. Dan ya mau tidak mau dia harus bravery, harus kuat ya. Kalau dia pengen sukses lagi, kalau dia ingin mendapatkan pasangan yang baik, ya dia harus belajar sabar ya. Dan dia tahu kelakuannya dia itu membuat hubungan ini tidak ada kebahagiaan ya. Karena dia juga belum bahagia saat ini. Ya, belum bahagia. Dan dia coba untuk bisa memperbaiki apa yang dia lakukan ke kamu dulunya. Karena dia sadari sekarang kamu adalah seseorang yang memberikan inspirasi kehidupan dia. Dia memahami tentang karma circle ya. Dan perjalanan hidupnya dia dalam masa depan ini banyak sekali masalah. Karena ini adalah hasil dari apa yang dia lakukan. A very climax approach ya. Jadi dia harus kuat menjalani masa depannya dia yang penuh dengan masalah karena broken ya. Karena ini semua adalah tindakannya dia sendiri, dan dia harus bisa memperbaiki inspirasinya dari kamu. Dan dia tahu yang dia lakukan adalah salah karena dia nggak sabar dengan proses ketika bersama kamu. Padahal di sini dia sudah merasa memiliki suatu kekuatan. Dan dia menyesal berbohong sama kamu. Karena sikap arogannya dialah yang membuat dia menjadi angkuh karena merasa sudah sukses, merasa bisa memiliki dunia ya dengan logika dan dengan materialnya, yaitu hartanya, jabatannya. Pada akhirnya Tuhan berkata lain sekarang. Apakah dia akan hubungin kamu? Ada rencana. Tapi di sini dia harus bisa menikmati dengan kuat ya perjalanan karma hidupnya dia yang terkeok-keok nih. Karena broken itu kan suatu yang patah gitu. Jadi karma ataupun keberuntungannya ini dalam perjalanan ya patah atau berantakan. Ya, jadi kalau aku lihat alasan dia diam ya karena dia suka berpetualang, selalu mencari hal baru dan punya pasangan lain. Ini bisa untuk mendapatkan karma baik atau keberuntungan yang lainnya dengan orang lain, tapi ternyata malah berantakan semua ya. Dan dia sudah membohongi kamu
dengan keangkuhannya dia dengan cara silent treatment, yaitu mendiamkan kamu agar kamu lama-lama bosan dengan dia. Pada akhirnya dia sendiri yang berantakan hidupnya. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 4. Ya, aku harap ini bisa membantu kalian untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat kenapa dia diam. Six of Cups, Ace of Pentacles, the Chariot, and the Lovers. Guys, kenapa dia diam? Dia fokus mau kembali ke kamu. Karena dia coba untuk bisa sukseskan lagi. Sorry maghrib, aku coba off dulu ya. Kenapa dia diam? Kalau aku lihat sih, dia lagi fokus ya, fokus ingin sukses lagi karena dia mengenang kenangan sama kamu. Ya, dia ingin kembali sama kamu. Tapi memang dia sedang mencari cara nih untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Ya. Jadi diam-diam nih dia ya sedang fokus perbaiki keuangan dan ingin kembali sama kamu. Aku ngelihatnya. Laughter, ini bisa laughter, ya laughter ini bisa. Dan self-indulgence, focus on self-worth, time to heal. Shadow work, self-appreciation, karena in reverse. Unbalance in spiritual and practicality, full moon in Pisces, and let go, walk away from the situation in order to resolve it, surrender, I can release my need to control. Oke. Ini orang tadinya kan ya pengen lari dari kamu ya, karena tidak bisa mengimbangi spiritual perjalanan twin flames banget ini. Pada akhirnya ya dia coba untuk bisa fokus pada keuangannya dia, karena ya satu sisi dia juga bermasalah dengan dirinya dia sendiri yang belum yakin kalau dia bisa bahagia dengan kamu gitu ya. Jadi dia masih mencari-cari ini bisa. Pada akhirnya nanti dia akan menyerah ya, menyerah untuk bisa kembali sama kamu ya. Dan aku ngeliat di sini memang dia coba untuk mengimbangi langkahnya dia untuk bisa meninggalkan situasi yang dia cari jawabannya. Dia coba untuk bisa bahagiakan dirinya sih sebenarnya sih di dalam kehidupannya dia yang belum bisa fokus tentang penyembuhan diri, terutama spiritualnya dia belum bisa ya. Dan dia harus bisa melawan segala hawa nafsu, materi atau seksual ya, shadow work, kegelapan. Dan dia harus bisa melepaskan perjalanan hidupnya dia, terutama tentang hubungan ini, dengan cara ya berserah diri ya, melepaskan apa yang harus dia kontrol. Dan di sini dia sedang coba untuk berjuang, melangkah, mengimbangi dan bisa mempraktekkan spiritualnya dia ya. Dan aku ngelihatnya di sini, habis ini aku mau maghrib ya say, karena tadi tanggung ya. Kita dikit lagi ya. I'm starting to understand our connection. Dia baru menyadari kalau koneksi ini sangatlah berarti, dan dia juga baru pahami ya kalau egonya dia ini, karena dia nggak fokus untuk healing, dia fokusnya tentang material aja ya, materialistis, tapi tidak untuk spiritualnya. Sehingga ya koneksi twin flames ini harus dilepaskan dulu, dibebaskan dulu ya. Pada akhirnya nanti akan ada suatu penyerahan dari dirinya dia dan bisa komunikasi lagi sama kamu.
Oh my God, I'm grateful for the spiritualism. Ya, aku ngeliatnya di sini, dia sudah mulai bisa memahami tentang koneksi twin flames ini, dan coba untuk ucapkan rasa syukur juga untuk pelajaran spiritualnya, karena dia nggak fokus untuk penyembuhan energi koneksi twin flames ya, karena dia terlalu mementingkan tentang materi movement ya. Di sini aku ngelihatnya dia coba untuk bisa melangkah ataupun move on lagi ya dalam perjalanan spiritual yang dia jalani sekarang. Vision, tujuan hidup ya, tujuan hidupnya dia ya, dia harus bisa mengimbangi spiritualnya dia dengan tindakannya dia ya. Aku ngelihatnya I cannot stop thinking of you. Wow, yang nomor 5, dia kayaknya mau datang ke kamu deh. Alasan dia silent, dia mantau kamu sih, masih mantau banget, dan dia akan menyerahkan dirinya ya dari egonya dia untuk bisa kembali ke kamu, karena ada pelajaran yang sangat besar buat dia mengimbangi spiritual dan tindakan hidupnya dia. Dan dia bersyukur juga sih pembelajaran ini ya. Dan dia sebenarnya ada bahagia juga ya dengan perpisahan ini dengan kamu gitu ya, perpisahan ini. Karena memberikan dia pemahaman tentang spiritual dan tindakan. Ya, bukan hanya duniawi saja yang harus dikejar, tapi juga dengan spiritual ya, dengan keagamaan, kedekatan dengan Tuhan gitu ya. Dan aku ngelihatnya di sini memang dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu, ada tujuan hidupnya dia, yaitu ke kamu. Ya, kayaknya kalau aku lihat yang nomor 5, ini dia sibuk untuk mencari cara bisa komunikasi dengan kamu, tapi membawakan kebahagiaan, karena dia nggak bisa healing dengan dirinya dia sendiri, nggak bisa. Dan aku ngeliat ya, dia harus bisa mengimbangi dengan apa yang sudah dia lepaskan ya, dia harus berserah diri ya, aku ngelihatnya. Dan dia nggak bisa melepaskan kamu, sebenarnya selalu memikirkan kamu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share MSKP Clan channel aku, Lucky Tarot and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.